Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa ala salih syan zuhar wa batinan wa bin niyati Allah karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakihuna fi din wa yarzuquna qamal al-ikhlas wal yaqin wa thumma al-arwahi ila arwah masyikhina wa muallimina fi din ثم الروح يخص هذا الكتاب ثم الروح يخص مؤلف هذا الكتاب الإمام علامة مجدد محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشيخ النووي وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعدم ونفع به وببركات علومه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. أعلم أنه بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إتيان في فضائل الأعمال. Ila satu pasal menerangkan tentang keutamaan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita sambung lagi bacaan kita, yaitu kitab Azkar Nawawi. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah sampai sekarang tentang keutamaan, membicarakan keutamaan yaitu fadailul amal, ya. Ya'lam annahu yanbaghi liman balagha syai'un bi fadail a'mali ya'mala bihi walau maratan. Ketahuilah bahwa segianya bagi orang yang sudah sampai kepadanya sesuatu tentang keutamaan amal, ayya'mala, bahwa dia mengamalkan bihi dengan sesuatu itu walau maratan, walaupun sekali, liyakuna min ahlihi, agar dia termasuk daripada ahli daripada mengamalkan itu. Jadi fadhil amal itu contohnya seperti bulan Rajab sekarang ini kita puasa gitu ya, walaupun hadisnya banyak bicarakan bermasalah gitu, tapi namanya fadhil amal gitu ya. Ada yang mengatakan puasa 3 hari bisa dapat pahala 900 tahun, itu berapa ya? Gitu. Banyaklah keutamaan Rajab itu ya, yang ada kita baca di mana-mana gitu. Jadi namanya puasa baik aja gitu, bagus aja ya. Kita puasa Rajab, kita puasa bulan Sya'ban gitu ya. Itu termasuk fadhil amal gitu. Supaya kita nanti termasuk dari golongan itu. Wala yanbaghi an yaturkahu syai'an, tidak seyogianya meninggalkan sesuatu itu yaitu fadhil amal secara mutlak, bal ya'ti bima yassara minhu, bahkan dia melakukan dengan sesuatu yang mudah daripadanya gitu ya. Kalau nggak bisa puasa setiap hari ya mungkin 2 hari sekali gitu, selama masih bulan Rajab gitu ya. Kita puasa menurut kemampuan kita masing-masing. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis muttafaqin ala sihhati, dalam hadis yang disepakati atas kesahihan hadis itu, iza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum. Apabila kalian diperintahkan sesuatu, maka lakukanlah daripada sesuatu itu apa yang kalian mampu. Jadi kamu mampu yang begini-begini, terserah. Malam Rajab kita hidupkan dengan amalan-amalan ini, zikir ini ya. Namanya zikir ya, bagus saja gitu ya, bagus saja apalagi di bulan Rajab ya. Jadi itu adalah salah satu daripada amalan di bulan Rajab, kita mengamalkan amal-amalan gitu ya. Kita baca ini, kita baca itu, kita puasa di siang hari. Faslun bil amali bil hadis dhaif fi fadhil a'mali. Illa satu pasal
di dalam bicarakan mengamalkan hadis-hadis yang dhaif di dalam fadailul amal, hadis-hadis yang lemah. Qala ulama'u, berkata para ulama, minal muhadditsina wal fuqaha wal ghairihim, daripada kalangan ulama, dari berkata ulama dari kalangan muhadditsin pakar hadis, wal fuqaha dan para fuqaha, wa ghairihim selain daripada mereka, yajuzu boleh, wa yustahabul amalu fi fadaili, disunatkan beramal di dalam keutamaan fadal wa targhib dan menggemarkan beramal gitu ya. Puasa itu kan salah satu yang kita dapatkan sumu tasihhu, kata Nabi, puasalah niscaya kau sehat. Jadi di samping kita mengekang hawa nafsu, melakukan perbuatan terpuji, anggota panca indera kita terjaga, itu puasa begitu. Jadi nanti kalau kita sudah biasa puasa begitu, puasa sunnah, nanti muncul karakter yang baik gitu ya, karakter yang baik-baik. Ya dulunya tidak baik, sekarang muncul yang baik karena kita sudah melatih anggota panca indera kita selama kita berpuasa untuk tidak melakukan sesuatu hal-hal yang tidak terpuji, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut. Wa targhibi dan mengemarkan, wa tarhibi dan hadis-hadis yang mengancam. Jadi fadlul amal itu boleh kita amalkan itu, tapi maksudnya hadis yang lemah itu boleh kita amalkan dalam fadlul amal, di dalam menggemarkan beramal atau suatu mengancam, jangan mengejarkan ini dan jangan mengerjakan begini-begini nanti ancamannya begini. Bila hadis dhaif, dia memakai pakai hadis dhaif gitu. Enggak apa-apa pakai hadis dhaif begitu. Asal gitu ya, hadis dhaif itu tidak boleh dipakai hujjah, argumentasi suatu dalil yang kuat, nggak bisa. Cuma dia sekedar fadhail amal aja gitu. Malam yakun maudhu'an, selama hadis itu tidak maudhu, tidak lemah sekali atau hadisnya tidak palsu. Wa ammal ahkamu, adapun hukum-hukum seperti apa hukum bakal halal, seperti halal, membicarakan halal, yang halal wal harami, membicarakan yang haram, wal bai dan jual beli, wan nikahi dan urusan nikah, wa talaqi dan urusan perceraian, talak, wa ghairi dzalika dan selain daripada itu, wala yu'malu fiha, maka tidak bisa diamalkan pada hukum-hukum itu illa bil hadits sahih awil hasani, kecuali memakai hadis yang sahih atau hasan. Jadi masalah halal, masalah haram, masalah jual beli, masalah pernikahan, masalah perceraian, mesti memakai hadis-hadis yang kuat gitu ya, hadis yang sahih. Tidak boleh memakai hadis yang dhaif. Illa yakuna fi ihtiyati fi syai'in min zalika, kecuali adalah dia preventif, hati-hati pada sesuatu daripada halal dan haram itu. Maksudnya kita cari hadis ini yang sahih tidak ketemu. Kita cari hadis yang hasan juga tidak ketemu. Kita cari hasan li ghairi tidak ketemu. Untuk memutuskan masalah halal dan haram dan masalah pernikahan gitu. Nah, enggak ketemu. Ada hadis yang dhaif. Itu udah titik akhir ya. Itu pilihan terakhir gitu. Bagi hadis dhaif. Kama idza warada haditsun dhaifun, sebagaimana apabila datang ada hadis yang dhaif. Dhaif itu dipakai di mana? Bi karahatil ba'dil buyu, dengan kemakruhan sebagian jual beli, wal awi an kihati atau pernikahan. Jadi ada masalah jual beli itu ulama pakai hadis dhaif gitu ya. Ada masalah pernikahan dan jual beli itu para ulama memakai hadis-hadis yang dhaif karena tidak ketemu lagi hadis-hadis yang kuat. Hadis yang sahih, hadis yang ini dan itu dia tidak ketemu lagi. Itu terpaksa gitu ya. Cuma Imam Nawawi tidak memaparkan gitu, tidak menulis di kitabnya ini sesuatu yang dipakai dalam akad masalah nikah dan jual beli, yaitu pakai hadis yang dhaif. Enggak, masalahnya enggak dimuat di sini, mungkin di syarahnya gitu ya. Syarah kitab ini ada 4 jilid gitu. Jadi Imam Nawawi tidak membicarakan tentang para ulama memakai hadis dhaif di dalam jual beli atau nikah gitu. Contohnya seperti apa gitu.
Ya gitu kan, seluk beluk jual beli itu banyak. Seluk beluk masalah nikah itu banyak gitu ya masalahnya. Mungkin ada titik satu, ada masalah yang satu, masalah ini gitu pakai hadis dhaif gitu ya. Kita cari hadis yang sahih tidak ketemu lagi. Ya mungkin begitu ya. Karena Imam Nawawi pengarang kitab ini tidak memuat masalah itu di sini kitab ini. Fa innal mustahabba, maka sesungguhnya disunahkan ayunazzaha untuk membersihkan daripada hadis-hadis dhaif itu, anhu daripada jual beli. Ya, kalau bisa jangan pakai hadis dhaif pasal jual beli itu. Jual beli itu disunatkan membersihkan, jangan pakai hadis dhaif. Walakin kata tetapi la yajibu, tidak wajib untuk tidak memakai, untuk membuang, membersihkan daripada hadis-hadis dhaif itu. Sunat untuk tidak memakai hadis dhaif itu, tapi tidak wajib gitu ya. Tidak wajib gitu. Maksudnya kalau sudah terpaksa ya udahlah pakai itu aja, pakai hadis dhaif aja. Tidak, maksudnya untuk menyingkirkan, menghilangkan hadis dhaif itu tidak cuma disunatkan. Tetapi tidak wajib untuk menyingkirkan, menghilangkan, membersihkan daripada hadis dhaif itu. Wa inna ma dzakartu hadzal fasla, dan sesungguhnya hanyalah saya yang menyebutkan pasal ini, li'annahu, oleh karena ini, yajibu fi hadzal kitab, datang di dalam kitab ini ahaditsu, beberapa hadis. Kata Imam Nawawi, an-nassu ala sihhatiha, aku sudah memberikan nas itu atas kesahihan hadis itu, au husniha, atau hasannya hadis itu, au fudhufiha, atau lemahnya hadis itu. Kalau nanti dhaif, saya kata Imam Nawawi nanti aku lihat tulis begini ya, hadisnya begini, tapi ini hadisnya dhaif. Nanti ada catatan kecil, jadi ada catatan tertentu. Imam Nawawi memuat bahwa hadis ini sekarang dipakai, permasalahan ini adalah dipakai hadis yang dhaif. Oh askutu, aku atau saya diam, anha daripada hadis itu, lizhuli karena saya lupa, anzalika tentang, saya lupa tentang kesahihan hadis itu, atau ghairihi, atau selain daripada demikian itu, atau selain daripada kesahihan itu. Fa'aradtu an tataqarrar hazihil qa'idatu indal mutali'i hadzal kitab, maka saya berkehendak, kata pengarang kitab ini, untuk menetapkan kaidah-kaidah ini, maksudnya hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan gitu ya, ataupun nanti ada hadis yang dhaif gitu. Ketika saya mutalaah kitab ini, ketika saya membaca kitab ini, saya lihat nanti gitu ya, ada apakah hadis dhaif, bagaimana hadis-hadis yang kuat, saya patokan itu hadis yang kuat, hadis yang sahih, hadis yang hasan, atau yang kita kenal sekarang muttafaqun alaih, sahih Bukhari, sahih Muslim gitu ya. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau disepakati Imam Bukhari, atau disepakati oleh Imam Muslim. Paslun fi istihbabi julusi fi halaqi dzikri, inilah satu pasal tentang kesunatan duduk-duduk pada riungan zikir. Jadi ada orang yang sedang zikir, kita datang ke tempat itu. Ada orang yang sedang membesarkan asma Allah gitu, zikir pada tempat itu, baik itu di masjid atau di musalla atau di tempat tertentu, kita duduk di situ. Itu disunatkan duduk di situ, riungan itu. Alam ketahuilah annahu kama yustahabu zikru yustahabu julusu fi halaki ahli. Ketahuilah bahwasanya disunatkan zikir dan disunatkan duduk pada riungan orang-orang yang sedang berzikir. Jadi ada orang yang sedang zikir, kita lewat pas-pas di tempat itu, kita mampir di situ zikir gitu, supaya kita turut bersama-sama membesarkan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam riungan itu ada kalimat memuji, kita memuji Allah, ada kalimat istighfar, kita mesti harus minta ampun kepada Allah, ada kalimat untuk meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Jadi zikir itu kan macam-macam gitu ya. Nanti dia memuji Allah, setelah itu dia istighfar, setelah istighfar dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tazaharat adillatu ala zalika wastataridu fi mawdiha,
dan telah nampak dalil-dalil tentang kesunatan itu duduk di situ riungan zikir. Wasataridu, dan aku nanti akan datangkan pada tempat-tempat ini dalil-dalil insyaallah taala, gitu ya, insyaallah taala. Wa yakfi, dan memadahi bidzalika pada kesunatan disunatkan duduk itu, haditsu bidzalikal hadits, dalam hadis itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Khattab qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farfa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kau melewati atau berjalan melintasi atau lewat di tempat itu, yaitu biri taman surga, farta'u, maka mampirlah. Jadi itu taman surga, farta'u, mampirlah, maka mampirlah kalian. Qalu wa ma riyadul jannati, para sahabat, apa ya Rasulullah? Qalu ma riyadul jannati ya Rasulullah, apakah taman surga itu ya Rasulullah? Taman surga itu apa ya Rasulullah? Qala, Nabi berucap, halaku dzikri, riungan orang yang sedang zikir. Fa inna lillahi ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqan dzikri fa idza atau alaihim haffu alaihim. Maka sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada punya utusan. Jadi Allah mengutus daripada malaikat. Jadi malaikat ini yatlubuna, mereka itu para malaikat mencari itu di mana orang yang sedang zikir, di mana sedang orang yang membesarkan asma Allah, di mana orang-orang yang sedang istighfar, di mana orang yang memuji kepada Allah, di mana orang yang sedang mengagungkan asma Allah, dan mereka betul-betul tafakur, tadabbur dalam mengamati penghidupan ini, sehingga mereka yaitu betul-betul ingat kepada Allah, betul-betul ingat dan kembali kepada Allah, sehingga mereka melakukan sebuah riungan zikir kepada Allah, melakukan sebuah lingkaran zikir di suatu tempat, baik itu di masjid maupun di mushola. Maka malaikat itu, Allah suruh kepada mereka malaikat itu untuk mencari tempat-tempat itu. Di mana itu tempatnya? Jadi malaikat sengaja cari itu. Faiza, atau apabila para malaikat sudah faiza atau alaihim, apabila malaikat sudah mendatangi mereka, malaikat sudah ketemu tempatnya. Oh, di sini, di Masjidil Rahman atau Masjid Ar-Rayyan atau Masjid Al-Ikhlas, gitu ya. Udah ketemu di situ, malaikat sudah menunggu, bukan mereka hafu, mereka malaikat mengelilingi, hafu bihim, maka malaikat mengelilingi mereka, gitu ya. Jadi malaikat itu mengitari mereka, mengelilingi mereka, gitu. Jadi malaikat nimbrung di dalam tempat itu, nanti jadi sebuah catatan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya Allah sudah menemukan hambamu sedang zikir pada hari ini, tanggal sekian hari ini di tempat ini, gitu. Jadi laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sahih Muslim, dan kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim, an Muawiyah, bersumber daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, annahu qala, berkata Muawiyah, ini para nabi ya, para nabi. Karena ada saudara perempuan Muawiyah itu jadi istri Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala, bersabda Rasulullah SAW, kharaja Rasulullah SAW ala hilqati min ashabi. Rasulullah SAW keluar atas riungan sahabatnya. Jadi Nabi mendatangi tempat riungan sahabatnya, gitu ya. Tempat berkumpul gitu di suatu tempat. Faqala, Nabi berucap, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu, jadi Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat engkau duduk? Kalian duduk sini, apa yang membuat gitu? Apa sebabnya? Qalu, mereka menjawab,
jalasna nazkurullah ta'ala wa nahmaduhu. Ya Rasulullah, kami duduk di sini, kami zikir kepada Allah Ta'ala, wa nahmaduhu, dan kami memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ma hadana, atas sesuatu yang telah memberi petunjuk kepada kami, lil Islam, terhadap Islam, wa man nabihi, dan Allah telah memberi karunia kepada kami, wa man nabihi alaina, dan Allah telah memberi karunia atas kami, gitu ya. Jadi gitu ya, karena para hamba Allah ini, makhluk Allah, merasa sesuatu ada yang mereka bersyukur mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup muda, mereka sehat walafiat, mereka dalam keadaan aman, mereka dalam keadaan nyaman, mereka dalam keadaan antusias, gitu ya. Akhirnya mereka mungkin mengucapkan rasa terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu melakukan sebuah riungan, kumpul di suatu tempat bersama kawan-kawan mereka, mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, Nabi berkata lagi nih, berucap, Allahi ma ajlasakum illa dzaka. Qalu wallahi ma ajlasana illa zaka. Jadi ada huruf istifham di sini. Boleh juga ada pendapat jadi bukan Allahi, jadi mubtada. Di sini mubtada. Allahu ma ajlasakum illa zaka. Apakah Allah Ta'ala tidak mendudukkan kamu kecuali untuk itu, gitu. Kalau sahabat menjawab, wallahu, jadi mubtada lagi. Wallahu, Allah Ta'ala, ma ajlasana ila zaka, tidaklah Allah Ta'ala itu tidaklah mendudukkan kami kecuali untuk itu. Jadi kecuali untuk zikir kepadanya. Kami tidak duduk sini, kami tidak duduk di tempat sini semata-mata karena ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami duduk karena itu, bukan karena sesuatu, bukan karena ingin masyhur, bukan mendapatkan sebuah imbalan, bukan karena sesuatu ada tendensi yang lain, ada maksud yang lain, gitu ya. Bukan karena itu. Jadi kami semata-mata duduk sini karena zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma qala, Nabi melanjutkan ucapannya, inni, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, lam astahlibkum, kami tidak bersumpah kepada kalian, saya tidak bersumpah kepada kalian, tuhmatan, untuk sebuah kecurigaan, gitu ya, lakum, terhadap kamu, walakinnahu, akan tetapi, atani Jibrilu. Jadi Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, saya tidak bersumpah dengan sebuah kecurigaan terhadap kalian, cuma kata Rasulullah, datang kepadaku Jibril, malaikat Jibril, akhbarani, dan malaikat Jibril itu mengabarkan kepadaku, annallahu ta'ala yubahi bikumul malaikata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kalian, gitu ya, kepada malaikatnya. Jadi Allah itu seolah-olah ngomong berbicara kepada malaikatnya, ya itu ya, wahai malaikat, dia tuh hambaku lagi melakukan sebuah riungan. Kita sambung lagi bacaan tadi terputus ya, tadi terputus. Artinya begini, saya ulang kembali sedikit. Qala amma inni, sesungguhnya aku, qala amma, bersabda Rasulullah, adalah sesungguhnya aku, lam astahlifkum, saya tidak bersumpah kepada kalian, tuhmatan, itu sebuah kecurigaan, lakum, terhadap kalian, walakinnahu, akan tetapi, atani Jibril akhbarani, datang kepada aku malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mengabarkan kepadaku, anna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yubahi bikumul malaikata, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Jadi
Allah memberikan sebuah kebanggaan kepada memberikan sebuah kebanggaan kepada membanggakan kita di hadapan para malaikatnya gitu ya. Gitu. Jadi begitu kata Rasulullah. Jadi karena kita melakukan sebuah riuhan zikir kepada Allah, melakukan sebuah istighfar dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebanggaan kepada kita. Rawain Nabi Sahih Muslim dan kami riwayatkan dalam Sahih Muslim aidan juga an Abi Sa'id Al-Khudri bersumber daripada hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan jadi hadis ini Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh dua sahabat, bersumber dari dua sahabat, Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Annahuma, bahwasanya keduanya syahida ala Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan atas Rasulullah SAW annahu qala, bersabda, la yaqulu qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, yazkurun Allah Ta'ala, mereka zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, illa hafathumul malaikatu, kecuali mengilingi kepada mereka oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumul rahmatu, dan menyelubungi kepada mereka oleh rahmat, wa nazalat alaihimus sakinatu, dan turun atas mereka sakinah, ketenteraman, wa zakarahumullah fi man anda, dan Allah menyebutkan mereka, ya, jadi Allah menyebutkan mereka tadi yang zikir fi ma'andan, pada sesuatu yang ada di sisinya gitu ya. Jadi ada malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah membanggakan kita di hadapan Allah, membanggakan kita di hadapan malaikat. Dia hambaku, mereka datang di suatu masjid, di suatu tempat zikir kepada Allah, mereka memuji aku, mereka istighfar kepada aku, mereka melakukan, dia membesarkan kepada aku, Allah Akbar, alhamdulillah, memuji kepada aku, terus istighfar, astagfirullah, mereka beristighfar kepada aku. Dan itu merupakan sebuah yang menyenangkan karena kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendatangi tempat-tempat yang baik, tempat-tempat terpuji. Mudah-mudahan tempat itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan seakhiri bacaan ini dengan sebuah doa. Ya, sebelum seakhiri bacaan ini, maka marilah kita membaca doa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfirati wa la ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli itsm. La tada'lana zamban, la tada'lana zamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la karba illa nafasta, wa la dharra illa kashafta, wa la aiba illa satarta, wa la marida illa shafaita, wa la mayyita illa rahimta, wa la dayna illa qadayta, wa la jahila illa 'allamta, wa la walidan illa barakta, wa la taiban illa qabalta, wa la 'asiyan illa hadaita, wa la maqsura illa jabarta, wa la qur'an illa حفظته وحققته وارزقنا تلاوته عن الليل وطرف النهار ولا حاجة إلا قضيتها يا رب الراحمين. اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.